Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Alhamdulillah masih kita bisa lanjutkan untuk baca kitab Al-Bayan wa Tabyinnya ya Kang. Terus kalau ini sampun tuki video ketiga nggih. Nah, sedikit dilanjut video keempat. Ya sesuai dengan judul. Untuk kali ini kami akan membacakan sebuah kisah perdebatan, yaitu seorang ulama besar dari kelompok Mu'tazilah. Ulama besar dari kelompok Mu'tazilah yang kalah debat ataupun kalah argumen oleh seorang wanita di saat malam pertama. Kira-kira jenengan kok di bawah 18 tahun, ya mungkin bisa di skip dulu untuk video kali ini Kang. Ya daripada penasaran, langsung saja kita baca teks kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Munadharatu binti ahli sunnah wa Zamakhsyari. Munadharatu binti ahli sunnati utawi kiku perdebatane anak wadon ahli sunnah wa Zamakhsyari lan Imam Zamakhsyari. Ya, jadi ini kisah perdebatan antara anak perempuannya atau putrinya seorang ahli sunnah dengan Imam Zamakhsyari. Dados mriki niku ceritane niku tentang tobaté Zamakhsyari Kang. Tapi tobat niku sanes tobat saking maksiat, tapi tobat saking faham Mu'tazilah, yang dimana faham Mu'tazilah itu salah satunya adalah mengajarkan bahwa manusia dapat menciptakan perbuatannya sendiri ya. Ini salah satu faham dari Mu'tazilah ya. Dan mungkin sekelumit tentang biografi daripada Syekh Zamakhsyari atau Imam Zamakhsyari ya. Dados nama aslinipun punika Mahmud bin Umar bin Muhammad al-Zamakhsyari. Beliau lahir pada tahun 467 Hijriah dan wafat pada tahun 538 Hijriah. Dan beliau itu termasuk salah satu tokoh yang bermadhab Hanafi. Dados kata si mengakui kealimannya Kang. Kealiman beliau termasuk salah satu karya sing fenomenal nggih. Ini punika tafsir Al-Kashaf. Ketika menekuni disiplin dalam ilmu tafsir Al-Quran, niku kata sing merujuk kepada kitab Al-Kashaf, termasuk Kashaf, terus yang termali Asas Al-Balahu, Al-Qistos fi ilmil Arud, niku karangipun Syekh Zamakhsyari sing cukup terkenal, fenomenal. Saking alime Syekh Zamakhsyari nggih Kang, niku ngantos kathah sing mengapresiasi karyanipun, khususnya tafsir Kashaf nggih. Bahkan Syekh Abu Suhbah dalam kitabnya yang berjudul Al-Isra'iliyat wal Mau'udat mengatakan bahwasanya tafsir Al-Kashaf niku adalah sebuah kitab tafsir yang paling ilmiah. Cuma sayangnya menggunakan paham Mu'tazilah. Mulane komentare Syekh Abu Suhbah tentang kitab niku ketika
mungkin Syekh Zamaksyari tidak menggunakan faham Mu'tazilahnya, pasti tidak akan dicela dan dikritik oleh ulama-ulama, termasuk sing mengkritik keras ya ada juga Imam Suyuti lah ya. Malah bahkan beliau niku termasuk menjadi salah satu ikon utama mazhab teologi kan, menjadi ikon utama mazhab teologi yang digagas oleh Wasil bin Atha, sampai akhirnya beliau meninggalkan paham Mu'tazilah untuk kemudian menganut paham Asywadul A'zam, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Pada terlalu lama, langsung saja kita baca kisahnya di dalam kitab Al-Bayan wa Tabyin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Khotobah nglamar sapa Zamakhsyariyu Imam Zamakhsyari ngindak kutha Makkah ing dalem ngarsane piro-piro hakim Mekah min ahli sunnati, nyatane saking ahli sunnah utawa saking golongan ahli sunnah, oleh ngelamar bintahu ing anak wadone hakim Mekah ya. Fa aba mongko emoh sapa hakim, walama limat mongko semangsane ngerti sapa al bintu anak wadone. Kolat mongko matur sapa bintun li abiha maring bapake bintun, ya gue hakim mau kan. Terus ketika saya Zamakhsyari ngelamar maring hakim Mekah, ya gue ngelamar maring anaknya ahli Mekah, anak wadone, karena sudah diketahui bahwasanya Zamakhsyari itu adalah seorang yang berafiliasikan Mu'tazilah, sedangkan hakim tersebut berafiliasi dengan Ahlussunnah Aswaja, maka sudah jelas-jelas tidak boleh lah ya, tidak boleh untuk melamar anaknya, intinya kata niku kan. Tapi semangsa yang ngerti, anaknya ku ngerti bahwa saya Zamakhsyari ngelamar deweke, maka lalu dia berkata qolat li abiha ya. Maka lalu dia berkata kepada ayahnya, akbilhu nerimo sapa sira hu ing Imam Zamakhsyari. Terus perintah ramane kon diterima aja ditolak. Fala makanat mongko sumangsane ono apa Lailatul Zafafi, wengine ngantenan utawa wengine bulan madu ya, malam yang ngaburane mbok Madan Saru. Mungkin ketika Anda belum merasa belum cukup umur, ya boleh di skip saja. Kolat mongko ngucap utawa mongko matur sapa anak wadon sing wis dadi bojone lahu maring Syekh Zamakhsyari ataupun Imam Zamakhsyari, inna min ahsani maladid dunya, temen sedune iku setengah saking lebih bagus-bagusnya lazate dunia ya, kenikmatan dunia. Apa ma barang yakunu kang ono apa ma ono iku minar rijali, termasuk saking wong lanang ma'anisai sartane wong wadon ya. Wala Buddha mongko wajib ya, wala Buddha mongko ora kena ora iki cara-carane, ora kena ora ya kudu berarti mongko wajib min hadhihi lailati saking iki kilah wengi sebaina marotan kelawan 70 apane marotan ambalane. Nah, terus ngeten kan
Ketika wis dilamar ijab qabil tunikah wa taswijaha di nafsi bi mahril madkur halan sah ditungani ya. Niku ketika malam pertama ya. Nah, di saat itulah sang istri mengatakan kepada suaminya, ngomong kados ngeten Kang, duhai suamiku, pujaan hatiku, sesungguhnya malam pertama ini adalah salah satu kenikmatan terbesar bagi pasangan suami istri di dunia. Aku berharap di malam yang indah ini engkau melakukannya denganku sebanyak 70 kali. Jadi wis dipesen ping 70 ronde kan. Padahal ping siji bae wis lemes jare wonge iki gue. Nah, karena kan termasuk satu tetes air mani itu mengandung berjuta-juta mani ya. Ada yang mengatakan 15 juta mani itu satu tetes. Bulane ngetukna berjuta-juta ya lemes sih kan. Gue nembe ping siji. Pesene istrine ya anake hakim mau kodi wis ping 70 ronde kan. Nah, ini adalah sebuah kata-kata ya, sebagai premis pembuka Muqaddimah Sughra oleh sang istri karena untuk menggiring opini, melemahkan paham teologi Syekh Zamakhsyari. Nah, terusnya kepripun Kang? Faqala mongko ngucap sopo Imam Zamakhsyari laha maring wong wadon mau maring bojone maring banat la akdiru ora kuwasa sapa ingsun ngala dalika ing atase mengkono sabnina marotan. Bagaimana mungkin, pasti tidak akan mampu melakukannya sampai 70 kali ya jawabannya Syekh Zamakhsyari. Fakulat mongko matur sopo banat bojone sing dadi bojone lahu maring Syekh Zamakhsyari. Nah, ama takuluna inal insana yahluku af'ala nafsihi. Bukankah engkau mengatakan bahwa manusia mampu menciptakan perbuatannya sendiri? Fala buddha minal amali awit taubati warujungi antil kal makola. Sing wadon niku matur kados ngeten Kang. Cara gampangane, sekarang aku beri dua pilihan. Kita bercinta sebanyak 70 kali, atau engkau mencabut dan bertobat atas pendapatmu itu. Nah, karena sebenarnya di balik perbuatan manusia ada Allah yang menjalankannya, ada Allah juga yang menghendakinya. Nah, kayak gitu Kang maksudnya. Faqala laha ya, faqala maka berkata siapa sang suami lah kepada sang istri, atubu tobat sapa ingsun. Fahdorot mongko ngadirake sapa bintun walidiha ing bapake bintun, bapake sing wadon. Wa jumlatan wong akeh mahu sartane walidiha fi dzalikal waqti ing dalam mengkono-mengkono waktu. Wa asyhadathum lan nyeksekake sapa sing wadon hum ing walidiha wa jumlatan ala taubatihi ngatasé tobaté
Imam Zamakhsyari. Ketika Syekh Zamakhsyari memilih untuk bertobat ya, daripada bercinta 70 kali dalam satu malam ya, itu sangat berat ya. Mulane cinta satu malam, oh indahnya itu jenenge abot Kang, ora indah iku ya. Mulane iki orang mampu ngasek, mending milih tobat. Oh, ternyata pancen aku tidak bisa melakukan perbuatan oleh diriku sendiri. Jadi setiap perilaku kita ya ada ikut andil Allah juga ya, di dalamnya. Termasuk sing maringi tenaga, sing maringi bisa urip, termasuk ambekan. Bisanya melakukan kudu ana sikil sekang Gusti Allah. Ana sikil kok ora urip ya pada bae. Sing awe urip Gusti Allah. Pasti selalu ada Tuhan di dalamnya yang ikut berperan. Ya gitu kan. Akhirnya dipanggillah ayahnya dan orang-orang pada waktu itu ya, gue menyaksikan Syekh Zamakhsyari. Menyaksikan apa? Menyaksikan pertobatannya dari faham Mu'tazilah, itu masuk menjadi Ahlus Sunnah. Tadhkirun Nas Shahifah 299. Wa kadza fil Fawaidil Mukhtarah Shahifah 102 sampai 103. Ini apa? Keterangan dari kitab Tadhkirun Nas dan juga kitab Fawaidul Mukhtarah ya. Cuma ada sebagian juga yang mengatakan bahwasanya mayuqalu an taubatihi minal i'tizal wa ruju'ihi nganhu ghairu sahih. Nah, ada yang berpendapat bahwa kisah tentang taubatnya Syekh Zamakhsyari atau Imam Zamakhsyari dari paham Mu'tazilah itu tidak benar. Ada yang berpendapat demikian. Dan pendapat tersebut itu dikuatkan oleh Syekh Abdul Fattah kan. Syekh Abdul Fattah Abu Hudah. Wonten kitabipun ingkang judulipun inggih punika Al Ulama Al Uzab alladzina atharul ilma ala zawaj, yang mana di dalamnya itu menerangkan bahwa Syekh Zamakhsyari itu masuk ke dalam barisan ulama yang membujang ya, maksudnya ini kumpulan nikah. Makanya secara eksplisit hal tersebut itu menandakan bahwasanya Syekh Zamakhsyari niku tidak pernah menikah. Dados enten pendapat yang mengatakan cerita tersebut tidak benar. Wallahu a'lam bishawab.